Lalu, apakah pesawat sederhana itu? Apa saja jenisnya? Yuk kita pelajari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang usaha dan daya. Jika adik-adik belum menonton atau ingin mengulang kembali materinya, silakan buka link yang ada di bawah ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana, yaitu tuas. Pesawat sederhana berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tangan, kita dapat melakukan berbagai macam pekerjaan. Namun demikian, tangan saja tidak cukup. Contohnya, kita tidak dapat menggunting kertas dengan tangan kosong. Kita membutuhkan gunting. Nah, dalam hal ini, gunting merupakan pesawat sederhana. Lalu, apakah pesawat sederhana itu? Apa saja jenisnya? Yuk kita pelajari. Pesawat sederhana merupakan alat untuk mempermudah melakukan usaha. Pesawat sederhana terdiri dari pengungkit atau tuas, katrol, bidang miring, dan roda dan poros. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang berbentuk batang, keras, sempit, yang dapat berputar di sekitar satu titik atau titik tumpu. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar tuas atau pengungkit. Di sini titik A merupakan titik beban, B merupakan titik kuasa, C titik tumpu, LB berarti lengan beban. Lengan beban di sini jarak antara titik beban dengan titik tumpu. LK berarti lengan kuasa. Jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu. Besarnya usaha untuk pengungkit bebas adalah usaha sama dengan kuasa kali lengan kuasa, atau W sama dengan F kali LK, atau usaha sama dengan berat beban kali lengan beban, atau W sama dengan W kecil kali lengan beban. Usaha ahli kuasa dan yang dialami beban sama besar, sehingga didapat F kali LK sama dengan W kali LB. F berarti kuasa, LK lengan kuasa, W berat beban, dan LB lengan beban, sehingga berlaku F sama dengan lengan beban dibagi lengan kuasa dikali W, di mana F berarti kuasa, gaya yang diperlukan, satuannya Newton. LB lengan beban, satuannya meter. LK lengan kuasa, satuannya meter, dan W berat beban yang akan diangkat, satuannya Newton. Kemudian keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis merupakan perbandingan antara
berat beban yang dapat diangkat dengan gaya yang diperlukan. Untuk keuntungan mekanis dari tuas berlaku Km sama dengan W per F atau LK per LB. Untuk menentukan massa benda yang diangkat pada kasus tuas, besarnya massa benda ketika dalam keadaan seimbang adalah WB sama dengan WK. W kali LB sama dengan F kali LK. Maka M kali G sama dengan F kali LK per LB. Sehingga M sama dengan F kali LK per G kali LB. Jenis-jenis tuas. Tuas jenis pertama merupakan titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Contohnya, cungkat-cungkit, gunting, tang pemotong, dan lain-lain. Tuas jenis kedua merupakan beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh, gerobak dorong beroda 1, stapler, pembuka tutup botol, dan lain-lain. Tuas jenis ketiga merupakan titik kuasa berada pada titik tumpu dan beban. Contoh, sapu, alat pancing, dan lain-lain. Nah, adik-adik, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah tuas panjangnya 4 meter akan dipakai untuk mengungkit sebuah beban yang beratnya 1.500 Newton. Jika panjang lengan kuasa adalah 2 meter, maka berapakah A. Gaya atau kuasa yang diperlukan, B. Besarnya keuntungan mekanis. Kita selesaikan ya adik-adik. Diketahui nilai berat beban yaitu 1.500 Newton. Kemudian lengan kuasa sama dengan 2 meter. Untuk lengan beban belum diketahui, maka lengan beban kita tentukan terlebih dahulu dengan cara mengurangi panjang tuas dengan lengan kuasa. Maka LB sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2 meter. 4 nilai panjang tuas, 2 merupakan panjang lengan kuasa. Maka lengan beban sama dengan 2 meter. Ditanya A. Kuasa F dan B. Keuntungan mekanis. Kita jawab. F sama dengan LB per LK kali W. Nilai LB 2 meter dibagi nilai LK 2 meter dikali nilai W 1.500 Newton. Maka hasilnya 1.500 Newton. Jadi gaya atau kuasa yang diperlukan adalah 1.500 Newton. Kemudian keuntungan mekanis berlaku persamaan lengan kuasa per lengan beban atau LK per LB sama dengan
nilai lengan kuasa 2 meter dibagi nilai LB 2 meter sama dengan 1. Nah, jika kita menggunakan persamaan W per F, maka nilai berat beban 1.500, kemudian nilai kuasa 1.500. Maka W per F sama dengan 1.500 Newton per 1.500 Newton sama dengan 1. Jadi, keuntungan mekanisnya adalah 1. Nah, adik-adik, bagaimana? Mudah bukan? Untuk evaluasi di rumah, selesaikan soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Ditanya, A. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu? B. Tentukanlah keuntungan mekanis pengungkit tersebut. Nah, adik-adik, materi pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.